Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabir alladhi annatil wujuh li kibriyaihi wa azimatihi. Al-hayyul qayyum alladhi dabbaral kainat bihukmatihi. Al-qadirul ladhi abda'al mawjudat wa ammaha bi ihsanihi wa rahmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila Allah bi idnihi fa fatalana abwab as-sa'adah bi sunnatihi. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, di dalam konteks kehidupan duniawi, Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan dan mendesain suatu makhluk yang nantinya akan mengemban amanah di muka bumi, mengatur, membangun dan membina kemaslahatan di muka bumi untuk berkelanjutan di dalam kehidupan. Dan pilihan tersebut jatuh kepada makhluk yang namanya manusia. Oleh sebab itu, manusia adalah merupakan makhluk yang mampu untuk mengatur alam ini. Maka diturunkanlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala tuntunan-tuntunan yang perlu untuk dipatuhi dan untuk dilaksanakan oleh manusia itu. Maka dari itu dalam konteks manusia diciptakan oleh Allah, Allah menyebutkan dengan kata khalifah, pengganti. Nah, manusia-manusia yang hidup di sini wajib secara mau tak mau, suka tak suka, untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, di dalam keharmonisan, kemaslahatan hidup di muka bumi ini ada 3 sifat yang seharusnya dimiliki oleh manusia itu sendiri. Dan ketiga sifat ini adalah merupakan konsep dasar untuk berinteraksi sosial, berhubungan sesama manusia di muka bumi agar terciptanya nuansa kemaslahatan. Konsep ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-159. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Maka dengan rahmat Allah engkau ya Muhammad menjadi lemah lembut terhadap mereka. Artinya di sini oleh para ulama tafsir bahwa Rasulullah SAW langsung mendapat didikan dari Allah terhadap perangainya, akhlaknya, sehingga para nabi dan rasul itu di dalam kajian ulama tanzih anil sifatil mazmumah, terjaga bersih dari segala sifat-sifat yang tercela. Nabi dijaga dari sifat-sifat yang bisa menjatuhkan harkat dan martabat dirinya. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, berdasarkan teks kata atau kalimat di awal ini, surah Ali Imran ayat 159, bisa dipahami adanya satu sifat utama yang menjadi modal agar kemaslahatan baik di muka bumi yang wajib dimiliki oleh manusia, yaitu bersifat lemah lembut. Maka jika manusia itu tidak mampu untuk bersifat lemah lembut, maka dia tak pantas untuk hidup di atas bumi ini. Karena sifatnya yang tidak lemah lembut itu akan membawa dampak yang negatif terhadap dirinya sendiri. Kelemah lembutan bukan harus dengan bagaimana berbicara atau lembutnya berjalan dan bersikap. Yang dimaksud dengan lemah lembut di sini adalah ketika ia berucap, berkata, dan ketika dia berbuat atau melakukan sesuatu dilandasi dengan kebenaran. Inilah yang dimaksud dengan lemah lembut. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kesuksesan beliau di dalam menyampaikan dakwah Islam. Bagaimana kelemah lembutan Rasul, bahkan kelemah lembutan itu ia tunjukkan sendiri kepada musuh-musuhnya yang ketika itu sangat menginginkan kematian beliau. Namun jawaban yang dilakukan oleh Rasul atas tindakan-tindakan anarkis kepada beliau, ia balas dengan kelemah lembutan. Lihat sebagaimana ketika Fathul Makkah terjadi, rombongan umat Islam yang datang diperintahkan sama Nabi dari berbagai penjuru, dari berbagai arah, ya, dari kelompok yang dibagi Rasul ketika memasuki kota Mekah itu. Hanya satu kelompok yang mengalami penghadangan oleh orang-orang Quraisy saat itu, yaitu kelompok yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sehingga saat itu Khalid bin Walid agak sungkan untuk melawan orang kafir Quraisy, karena dilihatnya pemimpin kafir Quraisy saat itu adalah dua orang sahabat karibnya di masa jahiliyah dulu, di masa beliau sebelum Islam. Maka dengan santun Khalid bin Walid menawarkan dakwah kepada kedua sahabat yang dia sayangi itu. Namun jawaban itu dijawab dengan kekerasan, dibalas dengan penyerangan, yang akhirnya Khalid bin Walid tidak memiliki pilihan, yang terpaksa untuk membela diri dan menghabisi orang-orang kafir Quraisy yang menghadangnya saat itu, karena menolak penawaran perjanjian. Dari sisi yang lain, Rasulullah ketika masuk ke Mekah, yang mana orang-orang kafir Quraisy merasa ketakutan dengan garansi keamanan jiwa, lantas mereka masuk ke dalam Masjidil Haram itu. Nabi pun melakukan tawaf di atas untanya sebanyak 7 kali. Setelah itu beliau meminta untuk masuk ke dalam Ka'bah. Begitu dia keluar dari Ka'bah, ia lihat pandangan mata orang-orang kafir Quraisy saat itu yang tertunduk memelas. Lalu Rasul berkata kepada mereka, "Wahai saudara-saudaraku orang-orang Mekah, menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada diri kalian semua?" Spontan mereka menjawab, "Tentulah kebaikan ya Muhammad, karena kami tahu dan paham serta kenal bahwa engkau memiliki sifat yang lemah lembut, mewarisi darah keturunan saudara-saudara kami, mewarisi darah keturunan nenek-nenek moyang kami," kata mereka. Ini suatu hal yang menunjukkan bahwa musuhnya sendiri pun mengagumi kelemah lembutan Rasulullah. Dan itu banyak yang membuat jiwa-jiwa keras itu menjadi luluh. Nah, ini sejarah yang kita lihat. Maka
bagaimana sikap Rasul itu memang sangat disegani oleh kawan dan lawannya dengan sikap kelemah lembutannya. Sebaliknya orang yang tak bisa memiliki sifat lemah lembut itu akibat memiliki kekerasan hati. Itulah yang dikatakan oleh Allah, walau kunta fazzan ghalizal qalb, seandainya engkau memiliki sifat dan hati yang keras, lam faddu min haulik, mereka akan berpaling darimu. Orang yang memiliki hati yang keras secara psikologis, karena mereka memiliki sifat merasa selalu benar, merasa ingin menang, menganggap orang lain salah, sehingga mengkecilkan orang lain. Maka ketika sifat-sifat itu terjadi, itu membuat hati menjadi keras. Oleh sebab itu iblis tak pantas untuk memimpin alam ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya yang kedua sifat yang perlu dimiliki manusia itu agar mudah berinteraksi adalah fa'fu, memberikan kemaafan. Makna fa'fu sini mampu memberikan maaf sebelum orang meminta maaf. Dan ini luar biasa, sangat sulit untuk diterapkan. Yang biasanya kita menunggu orang minta maaf baru memaafkan. Dan yang ketiga adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah dari orang yang bersalah kepada kita. Karena di dalam berinteraksi di dunia ini tidak mungkin kita tidak menemui berbagai macam kesalahan yang dilakukan oleh orang kepada kita. Maka dalam menyikapi itu, agar mencapai kemaslahatan, bersikaplah dengan tiga hal: lemah lembut, berikan kemaafan kepada orang lain atas kesalahannya kepada kita, dan yang ketiga, mohon ampun kepada Allah atas kesalahan orang lain yang berlaku kepada kita. Walaupun ini amat sulit, namun penerapannya, pelatihannya, didikasinya bisa kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan akan melatih bukan hanya secara fisik, tetapi secara batin, khususnya adalah hati manusia itu sendiri. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.